Oke, selamat malam minggu ya. Malam minggu kita tetap belajar firman. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya seri tentang iman ya, tahapan iman. Kita kemarin sudah belajar bagaimana yang dimaksud dengan iman yang sejati. Ya, iman yang sejati itu juga adalah iman yang sempurna. Ya, atau iman yang melahirkan keselamatan yang sejati. Keselamatan kita sudah belajar, kita definisikan sebagai ya apa, saudara? Keselamatan yang kita definisikan, keselamatan yang sesungguhnya adalah kita menjadi sempurna seperti Bapa. Kita bisa masuk untuk dimuliakan bersama Tuhan, ya, di kerajaannya, di langit baru, bumi baru. Itulah yang kita maksud dengan keselamatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Misi yang dibawa oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya, bukan sekedar hanya menghapus dosa manusia, bukan sekedar membebaskan manusia dari dosa-dosanya yang menyebabkan manusia harus dihukum, ya, harus menemui kebinasan kekal. Ya, itu memang misi yang utama yang pertama, tapi selain itu, ya, konsekuensi dari misi Tuhan Yesus untuk dia menghapus dosa, menghapus hukuman dosa adalah Tuhan Yesus mau kita memberi diri, ya, mengambil kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mau dibawa oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan imannya sampai pada satu titik, ya, kita layak menjadi anak-anaknya, anak-anak Bapa yang di surga, yang mencerminkan sifat, karakter, ya, kualitas seperti Bapa di surga. Ya, kita mencapai satu kesempurnaan, satu pencapaian, satu pertumbuhan yang matang, yang final, ya, dari apa yang Tuhan sudah desainkan, rancangkan untuk hidup kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ya, dalam kekekalannya, dalam kemahatauannya, dalam kekuasaan yang besar, ya, sejak manusia mengalami jatuh dalam dosa, ya, waktu zaman Adam jatuh dalam dosa, sesungguhnya Tuhan sudah memproyeksikan satu umat yang sungguh-sungguh bisa menjadi kekasih hatinya, menjadi rekan sekerjanya, menjadi bagian dari keluarganya, di mana Tuhan bisa mengekspresikan kasih-Nya yang luar biasa dan membangun hubungan yang sempurna dengan manusia, makhluk ciptaan. Tuhan sudah memproyeksikan, dan salah satu jalannya adalah Allah Bapa harus mengirimkan Putra yang tunggal untuk bisa melakukan rencana Bapa itu. Jadi Bapak Ibu, ya, kita belajar bahwa jangan hanya berhenti di satu sisi saja, yaitu bertumpu pada anugerah keselamatan yang besar dari Tuhan. Ya, kita harus akui bahwa inisiatif, ya, keselamatan hanya dari Tuhan, dan faktor utama terjadinya keselamatan buat manusia adalah dari Allah sendiri. Itulah anugerah kasih karunia yang besar. Tapi manusia hanya bisa diselamatkan oleh imannya. Ya, oleh iman manusia bisa diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi sangat penting kita untuk memahami, mencerna apa yang dimaksud beriman, iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini kita akan perdalam kembali, karena menurut pandangan saya, pemahaman saya, ya, inti kekristenan adalah soal ini, ya, bagaimana beriman yang benar pada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta itu. Ya, setiap agama kepercayaan punya cara beriman sendiri, Bapak Ibu. Ya, dan kita lihat kemarin perbedaan yang besar yang ditunjukkan bagaimana
orang Kristen beriman adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa iman dalam kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan selalu, ya, bermuara pada soal hubungan, pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah penciptanya. Pemulihan hubungan manusia yang tadinya hamba, ya, yang tidak punya hak menikmati kekayaan tuannya, dirubah, ya, diberi kesempatan untuk manusia menjadi anak yang bisa menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, ya, ini topik yang sangat penting, dan menurut saya keselamatan tidak akan bisa, ya, dipisahkan dari iman, ya, karena oleh imanlah kamu diselamatkan. Jadi pengertian iman ini sungguh-sungguh, ya, kita mau mengerti. Dan biarlah Bapak Ibu, ya, apa yang kita pelajari, ya, dari sesi ini, dari ayat yang kita baca, kita mendapatkan pengetahuan, ya. Kita nggak cukup di situ. Kita belajar dengan kognitif kita belajar, kita tahu ada jenis-jenis iman, kan? Ada iman keyakinan, ada iman penurutan pada iman pengaminan akali, ya, kemudian ada iman yang sejati, iman yang membuahkan keselamatan. Tapi nanti pada malam ini kita mau sungguh-sungguh itu kita kontemplasikan pada hidup kita masing-masing, ya. Sampai di mana level iman kita? Sudah sampai mana? Apakah pemahaman saya sudah memadai, dan bukan cuma pemahaman pengertian saya, tapi apakah pemahaman saya ditunjukkan oleh tindakan konkret saya dalam hidup sehari-hari, dan apakah keberimanan saya mempunyai dampak, ya, dalam kehidupan saya pribadi maupun kehidupan orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang bisa saya pengaruhi. Nah, ini menjadi poin yang penting, ya. Jangan sampai kita beriman ibaratnya hanya berada di menara gading, ya, hanya memahami dari sudut pandang kita sendiri dan mempengaruhi hanya hidup kita sendiri, tapi tidak berdampak, ya, pada hidup orang lain. Dan, ya, soal dampak ini tentu, ya, bahwa iman yang ditunjukkan oleh Tuhan itu selalu terkait dengan hal yang batiniah. Ada yang berubah dalam batin kita, ya. Kalau kita beriman yang sejati, ya, beriman yang sesungguhnya, pasti ada perubahan batin yang luar biasa yang akan melahirkan tindakan-tindakan iman yang luar biasa juga. Baik kita sendiri maupun orang-orang sekitar kita akan tahu, ya, seberapa kita punya iman. Mungkin orang lain tidak tahu, karena kita tidak perlu mendemonstrasikan, ya, iman kita, keyakinan kita, pemahaman kita. Tapi kita sendiri dan orang-orang yang dekat, yang kita punya tanggung jawab mempengaruhi, akan tahu, ya. Dan kita mulai, ya, mungkin di Zoom ini, ya, Bapak Ibu, kita bergandengan sama-sama untuk sungguh-sungguh belajar, ya. Kita memang belum sempurna, tapi kita dalam proses itu. Kita mau menjadi sempurna seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, salah satunya adalah kita sungguh-sungguh tahu apa itu iman sejati, Bapak Ibu. Ya, kita kemarin sudah belajar, Bapak Ibu, ya. Iman sejati itu bertumpu pada keyakinan yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, dialami adalah yang terbaik. Jadi poinnya adalah, fokusnya adalah kita mencari kehendak Tuhan yang sempurna, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan itu. Jadi kalau bicara iman yang sejati, ya, tentu teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketaatan Tuhan Yesus pada Bapaknya itu menjadi menjadi model utama, menjadi acuan kita bagaimana kita mengembangkan iman kita sendiri, ya. Bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itulah kredo
ya, utama dari iman yang sejati. Kredo utama. Fokus bukan pada kehendakku, egoku sendiri, tapi fokus mencari tahu apa kehendak Tuhan. Dan saya katakan Bapak Ibu, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, jauh lebih mudah kita belajar hal-hal yang duniawi, yang hal bisnis di pekerjaan. Ya, menurut saya, ya, kita mempelajari kalau kita sekolah ilmu pengetahuan kalau kita sudah selesai kuliah dan masuk dunia kerja, dunia bisnis, kita mengambangun bisnis itu, kita perlu belajar. Tapi jauh lebih tingkat kesulitannya, tingkat kedalamannya jauh lebih sulit kita belajar untuk menemukan Allah. Ya, jangan dianggap ringan, jangan dianggap remeh. Ya Bapak Ibu, awalnya mungkin saya juga menganggap remeh dalam konteks ya, mengenal Allah hanya sebatas kalau saya memahami Alkitab. Atau saya berkeyakinan atau percaya bahwa saya sudah mengenal Allah karena saya sudah melakukan kewajiban-kewajiban agama saya, rutinitas agama saya, ya, aturan-aturan yang dalam gereja saya, dalam kelompok saya yang saya pahami itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saya merasa saya sudah benar di hadapan Allah. Tapi ya, kita belajar sekarang memiliki iman sejati bukan sekali lagi ditentukan oleh apa yang kelihatan, yang lahiriah. Tuhan sama sekali ya tidak melihat sesuatu yang di luar, tapi dia pasti melihat yang di dalam. Ya, karena apa yang dilakukan di luar, orang lain mungkin menganggap itu hal yang baik, yang luar biasa. Tapi kalau di dalam hatinya, bahwa tindakan luar itu bukan berasal dari hati yang bersih, hati yang murni, hati yang suci, maka itu bisa melahirkan ya kemuakan buat Tuhan sendiri, ya, karena kita menjadi orang yang munafik. Dan kita mau belajar sungguh-sungguh, ya Bapak Ibu, memahami iman itu keluar dari hati kita. Ya, kita mau jujur saat ini, seberapa kita sebenarnya punya iman, ya. Kalau Tuhan Yesus datang ke bumi dan dia bertanya, adakah iman di bumi? Apakah kita berani mengajukan diri bahwa ada Tuhan, salah satunya adalah aku? Ya, pertanyaan Tuhan ini sebenarnya pertanyaan yang menggugah kita, ya, bahwa Tuhan sendiri mempertanyakan, adakah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman saat dia nanti datang ke dunia, ke yang kedua kalinya. Jadi, ini dalam pemahaman kita semua bahwa kita masuk di dalam zaman akhir, di akhir zaman, ya, di mana dunia sudah bergejolak begitu rupa, dan memang tidak ada pilihan buat kita. Ya, kita harus memutuskan untuk kita memegang, kita memperoleh, mencapai iman yang sejati ini. Karena iman yang sejati inilah iman keselamatan. Inilah iman yang sempurna yang Tuhan kehendaki. Inilah iman yang bisa kita menyelamatkan kita dari kehancuran yang di bumi ini dan membawa kita kepada kekekalan di langit baru, yang bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu, buat saya menjadi orang Kristen tidak ada pilihan untuk mengambil fokus ini. Ya, tidak ada pilihan lain. Nah, Bapak Ibu, ya, sekali lagi, ya, teladan kita bagaimana beriman yang sejati itu Tuhan Yesus. Ya, mungkin kita baca di Ibrani 5:7-9 bagaimana demonstrasi ketaatan Tuhan, iman Tuhan Yesus pada Bapaknya itu luar biasa. Silakan ada yang baca di Ibrani 5:7-9. Silakan ada yang mau membacakan. Ibrani 5 ayat 7-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut,
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Oke, terima kasih. Ya, di ayat ini ya, di Ibrani 5 ini jelas sekali ya bagaimana Tuhan Yesus mendemonstrasikan apa yang dimaksud iman yang sejati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ya, dalam konteks ini, Tuhan Yesus walaupun dia adalah Allah sendiri, tapi bisa menjadi teladan kita karena dia hidup sebagai manusia. Ya, kalau kita lihat di Filipi, Tuhan Yesus sudah melepaskan dari segala sesuatu dan menyamakan diri dengan manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Ya, Tuhan Yesus juga mengalami pergumulan, bahkan pergumulan yang tidak ringan, ya, bahwa untuk mencapai titik, ya, dia masuk ke dimensi iman yang sejati, iman yang sempurna. Tuhan Yesus mengalami ratap tangis dan keluhan dan pergumulan yang berat, ya. Di Taman Getsemani, kalau Bapak Ibu baca bahwa pergumulannya Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa, ya. Keringatnya itu digambarkan seperti tetesan darah, gitu ya. Dan itu kalau dalam psikologi, kalau keringat bisa ada butir darah, itu artinya dalam tekanan yang tinggi, dalam stres yang tinggi. Nah, sebenarnya kalau bicara iman yang sejati, Bapak Ibu, inilah titik tolak, ya, Tuhan Yesus menembus dimensi untuk mencapai iman yang sejati itu di saat Taman Getsemani ini. Saat dia bicara pada Bapaknya tentang cawan yang harus diminum, ya. Saat itu Tuhan Yesus dalam pergumulan, artinya tidak mudah dia berkata, ya saya mau minum cawan, ya. Karena kalau mudah tentu dia tidak perlu bergumul sedemikian rupa. Tapi Tuhan akhirnya di Taman Getsemani itu mengambil satu keputusan, mengambil satu ketetapan hati, ya saya mau minum cawan itu. Nah, sebenarnya titik tolak iman sejati dari sini, dari kita mengatakan ya pada cawan Tuhan, pada kehendak Tuhan yang mau kita lakukan. Karena setelah Tuhan Yesus menang bergumul di Taman Getsemani ini, selanjutnya Tuhan Yesus punya kekuatan untuk menjalani jalan salib. Ya, kekuatan dari mana kekuatan Tuhan menurut saya dia bisa menghadapi siksaan yang demikian kuat, yang berat sampai kepada karya salib, ya, di momen inilah, di Taman Getsemani ini, karena Tuhan tahu, ya, apa yang akan dia hadapi di depan, penderitaan seperti apa yang dihadapi di depan, dan juga pertaruhan apa yang bergantung pada dia, gitu ya, pertaruhan apa. Ya, kalau sampai gagal, ya, konsekuensinya apa? Tuhan tahu. Bukan hal yang ringan. Nah, keberhasilan Tuhan dan keputusan Tuhan Yesus untuk giat mengikuti jalan salibnya, itulah Tuhan Yesus didengarkan. Pada kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi kita lihat bahwa Allah Bapa itu tidak nepotisme, ya. Mentang-mentang Tuhan Yesus adalah anaknya, diberi jalan mudah. Tidak, ya. Tapi keputusan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu untuk mengambil momen, ya, mengambil ini saya sebut moment of truth-nya, untuk ya mau siap meminum cawan itu, itulah yang menyenangkan hati Bapa, ya. Itulah kesalehan yang sejati yang ditunjukkan Tuhan Yesus, dan karena itu didengarkan Tuhan Yesus dengarkan. Dan di ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat, ya, dari apa yang dideritanya. Taat, ya. Tuhan Yesus Taman Getsemani memutuskan untuk taat, walaupun dia tahu
konsekuensinya, tahu penderitaannya, tahu di depan apa yang dihadapi. Nah, di ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ya, mencapai kesempurnaannya yang dimulai dari keputusan dia di Taman Getsemani sampai pada kematiannya di kayu salib dan berkata sudah selesai. Tuhan Yesus sudah mencapai kesempurnaannya dan akhirnya apa? Bapak Ibu, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat padanya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan. Nah, artinya apa? Bahwa setiap kita yang mau mencapai apa yang Tuhan tuju, ya, harus mengacu pada Tuhan sebagai pokok keselamatan. Orang yang mau masuk dalam proses keselamatan harus punya ketaatan seperti Tuhan Yesus. Ya. Setiap orang yang percaya harus hidup dalam ketaatan seperti Tuhan Yesus. Ya. Tidak mungkin, ya, tanpa ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, maka orang itu bisa punya iman yang besar, punya iman yang benar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah sebenarnya yang disebut memuliakan Allah yang sesungguhnya. Memuliakan Allah yang sesungguhnya adalah mau menggenapi, ya, rencananya dalam hidup kita. Banyak orang Kristen, ya, kita mungkin dulu salah paham arti memuliakan Allah, ya. Sering hanya terbatas dalam mempercayai kuasanya dan hanya mau mendemonstrasikan kuasanya saja. Ya, tapi kita belajar, ya, ketaatan yang sempurna itu ditunjukkan dalam penderitaan Tuhan Yesus, ya, bukan dalam heboh mukjizat, ya, spektakuler mukjizatnya, tapi dalam jalan sunyi. Saya sebut jalan salib Tuhan Yesus itu adalah jalan sunyi, karena tidak semua orang melihat jalan itu sebagai jalan kemuliaan. Orang hanya melihat itu sebagai jalan kesengsaraan, tapi sesungguhnya jalan salib itu adalah jalan kemuliaan. Karena lewat jalan salib itulah maka manusia punya tempat yang layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, ya, ini teladan utama Tuhan Yesus menjadi iman sejati. Walaupun benihnya, ya, bagaimana orang beriman itu ditunjukkan, kita belajar kemarin, ditunjukkan oleh Abraham. Ya, Abraham ternyata benih menjadi iman yang sempurna itu Tuhan sudah ajarkan di Abraham, sehingga Abraham walaupun belum mendengar, ya, pengajaran Injil, ya, tapi ternyata dia sudah melihat Injil itu, dia sudah melihat, ya, pengharapan itu, ya, Yerusalem baru, ya, dalam keterbatasannya di dalam perjanjian lama. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah tanggung jawab kita. Kita sekarang ini mendapat privilege yang luar biasa, ya, kebenaran yang sudah dibukakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sehingga kita punya bahan yang cukup, ya, punya saran yang cukup untuk kita belajar, kita menggali, ya, lebih dalam lagi, dan kita berupaya mencapai iman yang sejati ini. Nah, Bapak Ibu, kita malam ini kita akan coba, ya, menggali di mana posisi iman saudara, ya, di mana posisi iman saudara. Nah, dari apa yang saya ajarkan, saya sharingkan sebelumnya, dalam pemahaman saya ada dua aspek dalam beriman, Bapak Ibu. Ya, pertama adalah menyangkut, ya, bagaimana kita punya pengetahuan atau pengenalan firman Tuhan. Ya, seberapa kita mengenal, memahami, mengetahui firman Tuhan dibandingkan dengan atau vs dengan tindakan perbuatan iman kita. Ya, nah, dari aspek ini kita akan lihat, ya, bagaimana pola iman kita dalam hal pengetahuan firman dan dalam melakukan tindakan-tindakan iman. Yang kedua, aspek kedua adalah dalam konteks, dalam aspek seberapa kita punya jangkauan pengharapan dari apa yang kita imani, apa yang kita harapkan itu. Ya, apa yang kita tuju itu seberapa jauh jangkauannya. Dan kita bisa compare terhadap kemampuan kita bertaruh, berkorban
dari apa yang kita harapkan, Bapak Ibu. Nah, dari aspek ini ya, kita mau melihat posisi iman kita ya. Jadi untuk membantu ya, jadi gini, ini memang kebiasaan saya coba memformulasikan, mengkonsepkan pemahaman iman dari apa yang kita pelajari dari setiap ayat dan seterusnya. Saya coba mengkonklusikan ya, memetakan tepatnya ya dalam kuadran-kuadran iman supaya kita bisa tahu persis posisi iman kita di mana ya. Nah ini diskusi mungkin juga bisa disebut sebagai kuis juga ya. Jadi pertanyaannya adalah di manakah posisi iman saudara? Ya, saya membuat satu kuadran iman. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan, saya jelaskan bentar ya. Jadi dalam aspek yang pertama, kuadran iman dalam aspek ya, dua aspek, jangkauan pengetahuan atau pengenalan firman Tuhan dan kemampuan penurutan atau tindakan, itu kita posisi di mana? Saya bagi menjadi 4 kuadran. Ya, ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Yang horizontal ini, ya, ini bicara seberapa kita punya pengetahuan atau pengenalan firman Tuhan. Ya, kita maksudnya pemahaman firman Tuhan itu seberapa jauh. Nah, paling jauh tentu kita akan bisa memahami kehendak Allah yang sempurna. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita belajar firman Tuhan, pasti kita akan menuju satu titik ya, apa yang Tuhan kehendaki secara sempurna. Di kolom yang vertikal ya, ini bicara kemampuan penurutan kita atau tindakan kita dalam menuruti kehendak Allah ya. Jadi seberapa kita mau nurut gitu, seberapa kita bertindak ya, taat ya terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Di ujung sini yang paling tinggi adalah ketaatan total seperti yang ditujukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara imannya Tuhan Yesus ya, ada di mana? Ada di kuadran mana? Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus pasti punya pengenalan firman, dia tahu sebagai manusia, kita ngomong sebagai manusia ya. Dia juga belajar Alkitab dalam hal itu Taurat, dia tahu. Bahkan dia menyempurnakan Taurat. Dia tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Dia juga punya ketaatan total. Ya. Jadi ada di kuadran ini, di kuadran 4 ini. Ya. Nah, kalau kita belajar dari kemarin ya, iman keyakinan ya, bicara soal iman keyakinan ya, apa tuh iman keyakinan? Ada yang tahu apa yang dimaksud iman keyakinan? Pak Ibu, ada yang boleh kasih tahu? Iman keyakinan apa? Iman yang berorientasi pada perasaan atau mengharapkan sesuatu yang terjadi. Oke. Nah, kalau iman keyakinan itu kira-kira posisinya ada di kuadran mana? 1, 2, 3, atau 4? Ya. Iman keyakinan. Kalau orang punya iman keyakinan biasanya terjadi pada orang yang jiwa baru atau yang sudah lama? Pada jiwa baru. Nah, jiwa baru. Kalau jiwa baru, pengetahuan pengenalan firman Tuhannya apakah tinggi atau rendah? Masih belum tinggi. Masih belum tinggi. Nah, berarti di sekitar sini kan? Nah, tapi penurutan atau tindakannya ya
ada di mana? Di wilayah satu ini atau tiga? Di wilayah 1. Satu. Jadi satu itu rendah, penurutannya rendah. Kalau iman yang ditunjukkan oleh perwira itu, gitu ya, kira-kira dia ketaatannya di level apa? Perwira yang ini ya, yang sakit, yang minta kesembuhan, tapi berkata bahwa Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata aja, dia pasti akan ada mukjizat, ada kesembuhan gitu. Kalau dia tidak punya ketaatan yang luar biasa, mungkin nggak terjadi mukjizat. Nangkap nggak Bapak Ibu? Jadi Dia, maksud ya, dia, jadi iman, keyakinan juga yang luar biasa, yang besar, iman yang besar dalam iman keyakinan itu kan bisa melahirkan mukjizat, betul nggak? Nah, iman itu ada di level apa? Ya, di kuadran mana kira-kira? Ada yang bisa mencerna diagram ini nggak? Di nomor 3, Pak. Ah, nomor 3, betul. Kenapa Pak Lepi nomor 3? Karena dia sudah melakukan apa yang Yesus katakan. Dia punya ketaatan kan? Dia punya ketaatan. Ketaatan yang luar biasa. Tapi pengenalan firman Tuhannya masih rendah. terbatas ini. Jadi dia masih di Sedang. sini. Nah, 3. Jadi iman keyakinan ini ada di area ini. Ya, Bapak Ibu. Ya. Yang maksudnya iman keyakinan yang bisa melahirkan suatu yang luar biasa gitu ya. Yang ditunjukkan, didemonstrasikan oleh beberapa perikop di Perjanjian Baru, seperti mukjizat orang buta yang disembuhkan, terus perwira kerajaan Roma gitu ya, ada 3. Nah, kalau iman penurutan, iman pengkeminan akali itu ada biasanya di kuadran mana? Orang yang hanya tahu ayat atau firman ya, tapi hanya di kognitif aja, di nalar aja. Kalau dalam kuadran ini ditunjukkan di posisi mana? Pak Tadus? Yuk kita belajar ya. 2. Ya? Di kuadran 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 betul. Jadi kalau orang yang suka berdebat, yang dia ahli tafsir ya, dia ahli tafsir, dia ahli kitab. Ahli kitab. Dia tahu ayat-ayat firman Tuhan ya. Tapi seperti orang Farisi gitu. Dia ternyata tindakannya, perbuatannya tidak menyenangkan Tuhan gitu. Ya, ini ada di sini. Jadi iman yang hanya bertumpu pada pengetahuan saja ya, tapi tidak ada tindakan konkret yang mencerminkan pengetahuannya itu, tidak ada penurutan ya, bahkan apa yang dia pahami baik ya ternyata tidak dilakukan diam-diam, tapi dia hanya pintar ngomong saja, dia pintar berdebat saja, dia kalau diberi ngomongin teori di Alkitab dia jago ya, tapi tidak ada tindakan ya konkret, penurutan konkret ya, tindakan konkretnya, tidak ada tindakan iman ya. Itu seperti yang di Yakobus bilang ya, itu adalah kalau iman tanpa perbuatan ya pada hakikatnya mati. Jadi walaupun dia mengerti ya, memahami ya, tapi dia tidak, sebenarnya pemahamannya itu tidak cukup untuk menggerakkan dia bertindak atau menuruti kehendak Allah. Nah, jadi kalau dibahasakan dengan bahasa kata-kata di diagram itu, jangkauan pengetahuannya tentang pengenalan firman Tuhannya itu bagus,
Mm, ya, tapi kemampuan penurutan tindakannya itu tidak ada. rendah, betul. Ya, jadi lebih mudah nggak dengan diagram ini? Saya kemarin tadi menemukan eh, apa lebih jelas ya dalam definisi iman adalah penurutan pada kehendak Allah ya. Kita definisikan itu. Iman itu penurutan kepada kehendak Allah. Kita lihat dalam diagram ini. Eh, kamu ya ada di posisi mana? Kamu belajar firman nggak? Enggak. Ya. Belajar firmannya ya asal-asalnya. Terus taat nggak? Taat banget. Ya. Taat banget artinya dia eh, apa namanya percaya apa ritual atau ajaran yang diberikan pendetanya, gerejanya itu dia taati benar gitu ya. Ya nanti kalau dia tidak ditambah pengetahuan firmannya, pengenalan firmannya, dia hanya mentok di yang kuadran ketiga ini. Ya, dia taat, dia mau ngikuti, tapi firmannya uh, ya tidak mencukupi, ya tidak mencukupi. Nah, kalau iman yang sempurna sejati ada di kuadran mana? Iman yang sejati. Gantian Pak yang belum jawab. Oh, ya. Ah, Silakan Minarti, siapa? Pak Lepri deh yang ini. Saya nggak bisa. gantian yang sebelum jawab. Mina di mana? 4, Pak. Oke, itu Mina. Yanti Yuli di mana? 4, Bapak. Onsi Amanda Mira di mana? Iman yang sempurna, iman yang sejati di kuadran nomor berapa? Bukan. 4, Pak. Alasannya apa, bisa nggak? Yanti Yuli, Onsi Amanda, bisa nggak kasih alasan kenapa sampai di nomor 4? Berdasarkan diagram loh, ada 2 itu. Empatnya jangan sampai dengar dari kakak Min atau maksudnya apa tuh? Karena pada iman baik, karena pada iman keselamatan itu dia berpegang teguh pada penurutan dan kehendak Allah di bagian yang keempat. Masih kurang, karena ada 2 nih. Ada kata-kata yang ke atas, ada kata-kata yang ke mendatar, horizontal, vertikal. Lihat diagramnya, kata-kata apa di diagramnya? Ya, di diagram ini ada kata-kata yang vertikal, horizontal. Ya, jadi iman yang sejati, iman yang sempurna itu jangkauan, nih lihat di grafik ya, nggak usah dicatatan, lihat di grafik nih. Jangkauan pengetahuannya tentang firman Tuhan dan mengenal Allah yang sempurna, kehendak Allah yang sempurna. Mereka jangkauan pengetahuannya tentang firman Tuhan itu luas dan sampai kepada kehendak Allah yang sempurna, mengenal kehendak Allah yang sempurna. Dan tidak hanya mengenal, mengetahui di grafik ini. Nah, tapi yang ke atas apa? Memiliki penurutan, kemampuan penurutan atau memiliki tindakan, dalam tindakan. Ya. Jadi tidak hanya memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kehendak Allah, tetapi juga memiliki penurutan yang sempurna. Demikian Pak Anton. Ya, oke. Jadi dengan diagram ini ya kita bisa mudah ya mendefinisikan apa yang disebut iman. Iman dari berbagai aspek yang kita kemarin pelajari ya kan. Nah, kita coba test case ya. Kalau iman dari orang muda yang kaya itu kira-kira ada di mana?
orang yang muda yang kaya, yang dia datang kepada Tuhan, saya sudah melakukan semuanya, apalagi yang kurang gitu. Ingat nggak orang muda yang kaya itu? Itu kira-kira ada di mana dia? Ada yang punya? Anak-anak lupa tadus. Oke, silakan. Ya, kita ambil, jadi dengan diagram ini membantu dari kisah-kisah Alkitab untuk bisa memetakan, ya, kira-kira iman mereka ada di mana dengan ini, ya. Kalau ketaatannya sudah pada kuadran 3, tetapi pengenalan atau jangkauan pengetahuannya tentang firman itu masih ada di kuadran kedua. Dia ada di, kalau titik gimana? Dia, nah, pengetahuan jangkauan firman-nya, dia sudah sempurna atau belum? Dia mengenal firman Tuhan itu sudah sempurna belum, anak muda yang kaya itu? Ya, kira-kira kalau udah sempurna, Tuhan Yesus tidak akan ngomong, kalau kamu mau sempurna, jualah segala milikmu, ikutlah aku. Berarti dia sudah sempurna belum? Menurut ukurannya, ini pasti menurut ukurannya Tuhan ya. Menurut orang muda kaya itu, dia merasa sempurna, tapi menurut Tuhan, pengenalan firman Tuhannya, mana Vanes? Belum kata Min katanya. Buka speaker. Belum. Belum. Kenapa belum? Ya, karena dia mengenal kebenaran firman itu sebatas hukum Taurat, ya. Kehendak Allah itu hanya dia pahami, ya. Dia pahami kalau sudah melakukan checklist dari hukum Taurat. Betul nggak? Ya. Memang secara checklist dia merasa sudah sempurna gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus tunjukkan bahwa itu tidak mewakili kehendak Allah yang sempurna. Ya, karena jelas peribadannya kan, orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat saat itu, ya, fokusnya yang sebut kehendak Allah itu hanya di soal lahiriah gitu, soal lahiriah. Tapi Tuhan Yesus kalau sudah ngomongin kehendak Allah itu pasti soal-soal batiniah, ya, kehendak Allah yang sempurna itu tidak mungkin dipahami dalam aturan-aturan tertulis yang baku, betul nggak? Ya, tidak cukup gitu loh. Tidak ada hukum tertulis pun yang bisa mencakup kehendak Allah yang sempurna. Nah, itulah bedanya kekristenan, ya. Kekristenan itu beyond itu, tidak dibatasi, tidak dikungkung oleh aturan-aturan tertulis saja. Ya, bukan berarti mengabaikan, tapi pasti kalau sudah masuk ke wilayah batiniah, ya, yang melihat kehendak Allah yang sempurna, itu hukum tertulis pasti sudah dilewati gitu ya. Moral umum itu pasti sudah lewat. Oke, ya. Berarti dia merasa di sini, tapi sebenarnya Tuhan Yesus menunjukkan dia masih di sini, hanya sebatas lahiriah saja, ya. Pemahaman firman-Nya itu ya terbatas di hukum Taurat. Tapi memang ketaatannya luar biasa, ya. Dia ketaatannya. Saya rasa itu jelas ya teman-teman. Karena Yesus bilang ke dia, kalau kau hendak ingin sempurna, jadi otomatis baru di satu. Jawaban. Jadi kalau penurutan firman Tuhan, jangkauan pengetahuannya tentang firman itu yang sempurna ada di 2. Ya, menuju 2. Jadi makin sini makin sempurna. Nah, orang kuadrannya. Tadi saya pikir kalau jangkauan pengetahuan firman itu bisa sampai di 4, kayak ke sana bagian atasnya 4 begitu. Enggak, ini cara membaca diagramnya.
ke sini itu ini pengenalan firman. Di sini rendah, di sini makin ke sini tinggi. Kalau tinggi kan berarti sempurna, pengenalan firman Tuhannya sempurna sini. Ya kan? Kalau di sini ini tindakannya ini nggak terlalu nurut, yang ini sangat nurut, taat gitu loh. Ya. Jadi kalau di kuadran di sini itu artinya pengenalan firman Tuhannya masih terbatas ya, tapi dia mau mentaati gitu loh. Ya, mau mentaati. Kalau yang di 2 ini dia ngerti firman, dia istilahnya ini rohani lah, tahu lah kalau soal agama, soal ini ngerti dia ya, orang Kristen nih kalau bukan orang Yahudi ya, karena tahu ya isi perjanjian baru ya. Tapi tidak ada tindakan konkret menurut ya, tidak ada tindakan konkret. Nah, ini bahaya. Kuadran 2 itu biasanya jebakan buat siapa? Pendeta ini. Pendeta-pendeta kadang terjebak di sini nih, hati-hati. Bener nggak Pak Lepri? Ngomongnya pinter, ya. Tapi sebenarnya dia di mata Tuhan tidak menuruti, ya. Harusnya kan kalau dia tahu kehendak Tuhan sempurna, dia menuruti juga secara sempurna kan. Tapi dia enggak. Ini jebakan para pendeta menurut saya ya. Benar nggak nih? Ada yang punya pendapat lain nggak? Di sini nih. Sebenarnya bukan jebakan, tapi ada yang seperti itu. Bukan jebakan. Maksudnya berbahaya, apa titik bahayanya? Karena saya mengalami gini, ya. Saya juga sebenarnya masih di sini nih. Saya senang sekali belajar firman Alkitab gitu ya. Jadi merasa kalau sudah tahu itu merasa sudah mengetahui yang Tuhan mau secara sempurna gitu. Merasa sudah rohani lah. Karena tahu kan mau ngomongin firman apa tahu gitu. Tapi setelah saya amati saya ternyata penurutannya tidak seperti yang Tuhan mau, masih di sini. Harusnya tuh saya di sini semakin mengenal firman Tuhan secara sempurna, semakin kita harus nurut dan taat. Jadi pergerakannya harus begini. Nah, jangan begini. Jadi kalau di kuadran ini yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kita tidak taat, tidak turut gitu. Kita tidak memperhatikan respon-respon kita. Ya, yang tadinya perjalanan iman kita kayak gini, cobalah dinaikin ya. Dinaikin dari gini, nah ke atas gitu. Dari 2 masuk ke kuadran keempat. Itu. Nah, ini sebagai cermin kita. Kita ada di mana nih? Jangan-jangan di sini ya. Tadi saya yaitu contoh buat saya sendiri lah. Saya bertahun-tahun belajar firman dan getol gitu ya. Kadang merasa sudah rohani, sudah merasa Tuhan berkenan gitu. Tapi setelah diamati penurutan saya, tindakan saya, ketaatan saya gimana? Ternyata masih rendah gitu ya. Saya taunya 100 tapi yang saya lakukan baru 60. Benar nggak? Gitu. Jadi masih belum ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 ya, sebenarnya memang kalau dibilang Pak yang paling bisa untuk mencapai iman yang sempurna itu di tahapan menurut saya ya 3 nih ya, 3 bisa lebih mudah ke 4 ya, karena dia punya hati itu sudah mau taat gitu. Cuma kalau di sini itu firman Tuhannya kurang ya. Kalau dia taat ya dia akan belajar sungguh-sungguh, dia akan menuju ke sini. Ya. Karena secara perasaan, secara hati ini memang dia itu sungguh-sungguh mau taat sama Tuhan gitu loh. Cuma
pengenalan firman-Nya itu masih terbatas, sehingga bisa salah gitu. Ketaatannya bisa salah. Tapi begitu dibukakan kebenaran firman, oh dia bisa mudah ke sini. Nah, contoh tokoh Alkitab ya, yang dari 3 menuju ke 4 itu siapa? Ada nggak yang tahu? Ya, nah itu Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ya eh, dia ketaatan pada firman Tuhan yang dia pahami luar biasa nggak? Ya, walau dia jangan kira bahwa dia itu mengenai jemaat karena dia jahat ya. Dia mengenai jemaat karena apa? Karena dia tak tahu bahwa tindakannya itu tindakan yang benar, bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang yang menentang Yahweh, padahal Yahweh itu Allah yang benar gitu. Dia belum dibukakan, dia belum tahu ya. Tapi dia ketaatannya luar biasa. Dia hatinya tuh memang benar-benar mau mengasihi Tuhan. Ya, yang dia pahami, dia mengasihi Tuhan itu ya adalah dengan membela Yahweh. Dan ini ada orang Kristen yang menentang Yahweh. Menurut dia menentang, makanya dia buru gitu. Tapi begitu Tuhan bukakan ya kebenarannya bahwa yang dia kejar itu sesungguhnya Yahweh sendiri. Wah, dia sedang perjalanan menuju ke kuadran 4 sini. Ya. Juga termasuk dong Pak. Gimana? Abraham juga termasuk. Abraham pasti. Dia taatnya luar biasa, betul nggak? Ya. Dan dalam perjalanannya dia awal-awal dia diminta Tuhan keluar dari Ur Kasdim aja itu sudah menunjukkan ketaatan yang luar biasa, penurutan yang luar biasa. Tapi dalam perjalanannya akhirnya dia tahu ya bahwa yang dijanjikan itu adalah Yerusalem baru, ya kan? Itu di Ibrani 11. Nah, ini dia menuju ke sini juga. Ya. Nah, kalau Nikodemus ada di mana Nikodemus? Ya, kalau kita mau petakan di sini ya. Nikodemus. Ya, kita tidak menghakimi tapi menilai aja gitu. Nikodemus. Dibanding Paulus ya. Itu sama-sama ahli Taurat kan? Sama tokoh, betul nggak? Iya Pak Repri ya. Pengajar Paulus. Pak. Nikodemus ini pengajar. Pengajar ya. Rasul Paulus juga kan juga pemuka juga orang Yahudi, benar nggak? Iya benar. Nah, kalau Nikodemus gimana? Dia tahu bahwa Yesus itu berasal dari Allah dan dia mau belajar juga di situ. Ya. Tapi apakah dia akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus yang radikal? Ya. Di Alkitab tidak disebutkan ya. Iya. Keradikalan Nikodemus seperti Paulus tuh enggak ya. Artinya kalau saya duga Nikodemus ini masih mempertahankan gelar jabatannya gitu ya. Dia tahu yang benar tapi dia mau tetap jabatannya. Oke. Oke, ada contoh case lain. Ya tokoh-tokoh kalau ahli warisi, orang ahli Taurat, nah itu di mana? Orang Farisi ahli Taurat itu Kuadran 1 dan 2. Nomor 1 dan satu, ya betul. Kenapa satu? Dia ahli Taurat itu sebenarnya merasa tahu tentang firman Tuhan kan, ya. Tapi sebenarnya
bukan firman Tuhan yang sempurna ya. Dia dikasih tahu Tuhan Yesus yang sempurna, dia tetap merasa bahwa hanya fokus pada hal lahiriah saja kan. Terus yang kedua adalah penurutan atau tindakannya hanya untuk keegoisannya dia sendiri kan, dia tunjukkan dengan doa-doa panjang dan seterusnya gitu. Ada yang ketiga juga ahli Taurat, orang Farisi yang tiga, ya, seperti Paulus itu kan sebenarnya dia ahli Taurat juga gitu ya. Dia punya hati yang taat pada Allahnya, tapi banyak kan di sini. Gitu. Ya. Ahli Taurat, Pak, yang para imam di sinagog itu ada video aslinya diputarkan dulu waktu di kuliah. Itu mereka membangun di bawah sinagog itu, di bawah itu ada rumah pribadi, itu fasilitasnya mewah. Nah, sementara miskin, iya, itu di bawah sinagog. Iya, jadi ada kolam renang di bawah, ada tempat tinggal mereka di dalam. Jadi, wah, ya posisi mereka di mana tuh? Nomor satu lah. Nah, pertanyaan nih ya, satu lagi ada case ya. Orang Kristen nih ya, yang tahu firman, dia belajar firman gitu ya. Oke lah, mungkin firmannya mungkin nggak sampai tahu sempurna, tapi dia orang Kristen gitu. Tapi tindakannya, penurutannya malah negatif di bawah sini. Bukan menuruti kehendak Allah, tapi dia melakukan hal yang negatif. Masuk di kuadran mana? Di kuadran luar. Tuh. Dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ya, maksudnya dia kelihatan ya pemuka agama, dia kelihatan saleh itu apa ya, pemahaman firmannya oke, bagus ya, tapi dalam kehidupan pribadinya dia melakukan tindakan misalnya dalam penyelewengan seksual, dalam selingkuh, korupsi gitu. Itu ada di mana? Satu. Masih ada di kuadran ini? Satu ya, oke. Terus ada yang lain? Ya. Dia tiga. Oh, tiga. Oke. Maksudnya tindakannya itu tindakan yang berlawanan dengan apa yang dia tahu gitu. Kalau orang jangan berselingkuh, dia punya selingkuhan, dengan sadar dia melakukan berselingkuh. Ya, saya ceritakan ya, ada pendeta yang saya kagumi ya, saya belajar apologet dari dia gitu. Pokoknya kalau pengetahuan firman top lah gitu. Tapi di masa akhir hidupnya dia ketahuan dia punya melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa wanita. Ya. Dan itu tidak terbongkar, tapi akhirnya diketahui itu benar gitu ya. Korbannya ini tidak berani karena dia punya kekuasaan, tapi setelah dia meninggal korbannya bermunculan berani gitu. Nah, kita tidak menghakimi, tapi ya penurutan ketindakan pada penurutan atau pada ketaatannya dia ya. Ini kan positif nih, ini masih nilainya positif. Kalau itu yang negatif, itu ada di mana coba? Ceritanya dia tahu firman Tuhan, Pak ya. Dia tahu kehendak Allah dengan sempurna. Nah. Asnat, gimana Asnat? Nah, dengan diagram ini bisa dipikir ya. Dua ini masih positif nih, tindakannya masih positif. Gitu. Kalau tindakannya yang negatif, Satu. ya, jawabannya adalah tidak ada di kuadran ini, tidak masuk radar. Kan ini tindakannya positif, dia tindakannya negatif kan di bawah sini nih.
Jadi saya bilang, Jadi artinya orang itu adalah orang yang tidak beriman. Kalau ini nih orang bisa disebut beriman, tapi kadarnya berbeda-beda kan, tergantung kuadrannya gitu. Tapi yang disebut orang tidak beriman adalah yang di luar kuadran ini, benar nggak? Benar. Coba ada yang bisa berargu nggak? Dia walaupun dia belajar firman Tuhan, tapi tindakannya malah menentang apa yang dia pelajari. Apakah layak Ya, dia disebut beriman? ada ayatnya bahwa semua yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Hmm, Semua yang lahir dari Allah tidak tidak berbuat berbuat dosa dosa lagi. lagi. Jadi kalau dia secara teori pengetahuan tahu, tapi tindakannya melawan apa dia yang tahu, apakah layak dia masih disebut orang beriman? Ya, menarik ya di sini ya. Mari, Pak. Dia nggak Menarik. masuk kuadran, jangankan kuadran 1, nggak ada di kuadran ini. Coba mana? Ini positif Pak, ya, maksudnya posisinya, ini. Pak Panton, posisinya tadi itu pendeta contoh. Contohnya itu Ya. pendeta. Dia Oh. tahu firman tadi. Cuma kelakuannya tidak seperti firman. Tapi dia tahu firman. Kelakuannya bahkan bukan cuma dia sudah melanggar moral gitu ya, melanggar orang secara kebenaran umum aja dia langgar gitu. Dan dia hidup di situ, maksudnya bukan sekedar jatuh tapi hidup di situ dan punya kehidupan di situ yang dia jalani. Bukankah itu disebut iman yang menyimpang, Pak? Ya, artinya kalau iman menyimpang apakah itu disebut beriman? Oh, Ya kan? Nah, maksudnya ya iman yang betul iman, tapi dalam konteks iman itu adalah penurutan kepada kehendak Allah, dia sama sekali tidak menuruti kehendak Allah kan, benar nggak? kalau konsepnya iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Kehendak Allah, Allah. ya sekalipun dia tahu Alkitab ya, bukan Tapi- berarti itu bukan disebut melanggar, Pak ya. Dia punya mengerti firman tapi dia melanggar. Iya, melanggar betul. Tapi di mata Allah, apakah dia disebut punya iman? Kalau pertanyaan Tuhan Yesus di Matius ya, adakah iman di bumi? Nah, apakah orang itu bisa menjawab, oh saya punya gitu. Nah, itu pertanyaan kontemplasi lah ya. Ini terus terang juga ya ini mengagetkan saya juga ya, teman-teman. Oh ya, pertanyaan adakah iman di bumi itu benar-benar kuat sekali ya Tuhan, kok adakah iman di bumi, kan banyak orang Kristen, benar nggak Pak Lepri kan? Pak, Kosong. tapi itu bisa menjurus ke Calvin, Pak ya. Kalau dibilang itu iman penurutan terhadap firman Allah saja. Jadi tidak ada lagi mengenai kasih karunia kamu diselamatkan. Oh ini bukan konteks ini Pak. Ini kan kasih karunia kan udah dibahas ini dalam konteks meresponi kasih karunia itu seperti apa gitu loh. Iman itu adalah respon terhadap kasih karunia kan, yaitu apa? Iya. Penurutan kepada kehendak Allah. Jadi seberapa orang itu menuruti kehendak Allah. Nah, dia bisa menuruti kehendak Allah tentu bergantung pada apa yang dia pahami kan. Semakin dia mengerti pengenalan firman Tuhan, tentu mestinya dia makin memahami kehendak Allah yang sempurna. Ya, nah, tinggal dengan kehendak bebasnya, apakah orang mau menuruti nggak? Ya, apa yang dia pelajari gitu. Berarti Nggak ada hubungan sama Calvin sih. ya, berarti kalau dia tidak menuruti sama sekali tidak dalam diagram, Pak ya. Betul nggak? Nah, betul nggak? Kalau dia nggak sama, ini positif nih ya, ini positif nih. Semakin ke sana semakin taat gitu ya. Tapi dia taatnya bukan positif tapi negatif itu, melanggar ya, melanggar secara hakiki gitu loh. Kan negatif di sini. Iya kan?
Nah, ini bisa kalau dia negatif ya, wah jangan-jangan dia ya tidak punya iman, sebenarnya dia belum beriman gitu. Gitu. Jadi gini Pak, jadi kalau orang yang baru masuk Kristen, apakah tidak beriman karena dia itu belum menuruti kehendak Allah, karena dia baru masuk ya, belum tahu banyak firman contohnya ya, dia Ya. tiba-tiba jadi pengikut karena ada mungkin tiba-tiba yang orang seberang lah, tiba-tiba didatangi gitu kan, dalam mimpi, ada yang dalam lagi berdoa, itu ada. Berarti apakah mereka itu tidak beriman jadinya, tapi mereka percaya, mereka orang percaya, mereka sudah percaya, atau sebaliknya ya, orang sudah lama Kristen ya, mungkin pendeta, kemudian dia berdosa, apakah dia juga dianggap tidak beriman? Nah, ini kita bicara soal tindakan yang permanen gitu ya. Kalau orang jatuh dalam dosa, ya orang baru misalnya, kan kita lihat dia sudah punya benih. Di Kewajaran 1 itu saya bilang dia punya benih iman. Ya, kalau orang sungguh-sungguh bertobat, akan ada perubahan nggak ya dari tindakan perbuatannya? Kalau dia misalnya pindah dari agama lain ke Kristen, tapi masih tetap mabuk, tetap judi, tetap itu, apakah kita bisa katakan dia sudah bertobat? Ya kan? Nah, pasti walaupun itu jiwa baru, ya, penurutannya dia belum tahu firman banyak, tapi ada gerakan hati ke atas gitu loh, mau taat gitu. Tapi kadang-kadang mungkin salah gitu, karena memang pengetahuannya terbatas, tapi arah panahnya ke atas gitu. Yang penting arah panahnya, arah progresnya, arah pertumbuhannya. Gitu. Tapi kalau orang ikut Kristen, masuk agama Kristen, tapi malah arahnya ke bawah, makin jahat, makin kasar, makin apa. Nah, saya tidak memastikan apa. Artinya konteksnya ini, kalau dibilang cuma berdosa kan mungkin ada kepeleset sedikit. Nah, yang dimaksud Pak Anton ini adalah yang tajam. Artinya dia tetap tinggal dalam dosa itu. Nah, Pak, itu tetap tinggal dalam kesadarannya. Dia memilih tinggal di situ. Contoh, cabul terus, judi terus, mabuk, nggak bisa keluar dari situ, nggak mau tinggalkan gitu. Berarti artinya gini, dia secara kesadaran tetap pengen mau di situ. Dia mau jadi Kristen, ya mau, baptis mau, ke gereja mau, tapi dia nggak mau meninggalkan dosa itu gitu. Oke, tapi ada juga yang mau meninggalkan tapi nggak bisa, itu case-nya beda ya. Dia mau meninggalkan tapi kok jatuh lagi. Nah, itu case-nya beda. Nah, itu kalau ngomong kasus nanti case. Tapi ini yang saya sebut arahnya ya. Arah dia ketaatannya kemana? Makin mau taat sana atau secara kesadaran penuh dia nggak mau. Ya. Terus arah pembelajaran firman-nya makin mau belajar atau enggak gitu. Kalau yang tahapan anak itu Pak, yang baru bertobat dari huyos dari notos ke huyos, itu kan ada proses. Nah, nanti yang disebut penurutan kepada kehendak Allah itu mereka yang adalah teknonnya. Teknon. Nah, mereka baru diproses di dalam harus menjadi penurut Allah. Ya, ini di sini. Dia menuju ke sini. Jadi kalau yang baru, nah maksudnya konsep imannya itu di situ. Kalau yang Bapak pakai bahwa konsep iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah, mungkin di bagian itu yang teknon-teknonnya Allah.
Nah, tapi yang sebelum menjadi teknon-teknon Allah ini, petobat-petobat baru, itu kan masih gampang kadang eh, berlama-lama di dosa lama, seperti itu. Nah, apakah juga bisa dikonsepkan iman seperti penurutan terhadap kehendak Allah di situ? Level penurutannya maksudnya, Hmm. level 1, 2, 3, 4 itu ya, eh, orang menuruti kehendak Allah itu kan juga tergantung dari pemahaman tentang firman-Nya, betul nggak? Kalau jiwa baru, dia kan terbatas ya firman-Nya. Tapi kalau hatinya dia mau taat, ya bisa juga gitu. Tapi kadang-kadang bisa salah, ya karena memang terbatas. Jadi kalau jiwa baru menurut saya, dia titiknya di sini nih. Nah, tinggal kemana pergerakannya. Yang ideal tuh lagi nih, dia bergerak sini. Semakin lama, hari demi hari, dia makin mengenal firman Tuhan, terus belajar makin taat, makin nurut, terus sampai satu titik, tek, di sini, dia mulai masuk dimensi iman yang sempurna. Karena pengenalan firman Tuhannya sudah cukup, dan dia cukup taat, dan terus dia berjalan terus sampai hidupnya. Sampai dia sempurna mencapai titik ini. Ini kan titik paling sempurna di sini. Ya, idealnya begini. Tapi ada juga yang idealnya gini. Sini sampai sini terus dia nggak mau taat, dia mau belajar firman tapi nggak mau taat gitu. Ada yang dia nggak perlu firman Injil, yang penting saya nyembah Tuhan, saya nurut aja apa yang dikatakan ya di sini. Ada yang grafiknya gini dia bertumbuhnya. Nah, kalau yang begini kita sadarkan, ayo belajar firman yang benar sungguh, geser ke sini gitu. Ya, kalau yang bertumbuhnya ke sini, digeser untuk belajar makin taat ke atas dong, makin ayo. Kamu makin banyak banyak belajar firman, makin belajar taat. Nah, geser ke sana gitu. Supaya kita berlomba-lomba masuk di kuadran 4 ini gitu. Nah, nangkap nggak maksudnya? Iya, iya. Oke, ini perlu dicerna dulu ya. Tapi dengan diagram ini seharusnya memudahkan kita untuk melihat ya aspek keberimanan itu ya, kuadran iman itu. Ya, jadi untuk progresnya dari 1 semakin naik sampai ke 4 Ya, itu materinya yang Pak Hen sampaikan, roh yang menghidupkan. betul sekali. Jadi kalau Ini kalau kita terus eh, memberi diri dipimpin, masih ke pertama sini itu ya. ya, dari sini kita memberi diri dipimpin atau di apa namanya, digiring. Nanti setelah itu kita akan hidup oleh roh kan, oleh roh. Betul. Nanti lama-lama kita dipimpin atau menjadi seirama ke sini. Betul sini. Jadi ini Masuk di sini. kalau kita tidak seperti itu, maka lama-lama roh kita jadi tumpul dan tidak bisa bertumbuh lagi. Makanya ke bawah. Walaupun dia Iya. pendeta, sudah Sini. mengerti firman Tuhan, tapi malah tindakannya jatuh ke bawah. Dia tidak terus progres ke atas. Karena apa? Karena rohnya menjadi tumpul, tidak Ya. hidup. Itu mungkin yang saya tambahkan. Betul sekali Pak Tadus. Jadi Pak Tadus sudah mulai bisa menghubungkan dengan materinya Pak Hens ya. Kalau kita mau terlibat dengan Roh Kudus sungguh-sungguh, betul. Pertemuannya ke sini ya Pak Tadus ya. Sini ke arah sini. Ke atas. Tapi kalau hanya teori firman aja, terus dia nggak mau libatkan Roh Kudus, bisa-bisa dia makin tidak taat gitu, ya, bisa makin ke bawah gitu, atau mentok di sini, nggak pernah masuk ke kuadran keempat ini. Karena di materi itu kan kita tarafnya adalah pertama kita mendukakan. Setelah mendukakan kita apa ya? Menghujat ya. Hmm. Memadamkan. Ya, Memadamkan, memadamkan. Lalu kita mendukakan, lalu memadamkan, terus menghujat. menghujat. Dan menghujat itu kan tadi sudah dibilang itu Pak Anton, contoh case-nya
dia bukan malah ke atas, ke bawah, semakin negatif. Hmm. Gitu. Ini dia mungkin ke atas, dia mulai mendukakan, memadamkan. Kalau sudah negatif, dia sudah menghujat. Ini. Menghujat. Kalau sudah menghujat, kata Tuhan gimana? Itu dosa Ah, kekal, tidak iya, bisa diampuni. Dosa kekal. ya. Terus apakah dia disebut punya iman? Ya kan? Nah, ini juga peringatan buat yang kayak saya yang getol belajar firman, tapi arah ketaatannya kemana? Ke atas atau ke bawah gitu. Ini saya membuat diagram ini juga sebenarnya untuk refleksi saya. Selama ini saya mungkin masih di dua nih. Mentok aja di dua gitu, karena nggak mau belajar taat, harusnya digerakin gitu. Nah, itulah kuncinya, harus melibatkan Roh Kudus, harus belajar ya mempraktekkan hukum Umroh, kemarin hukum roh ya, hukum roh yang menghidupkan, menghidupkan. hukum roh kehidupan. Kalau hukum roh kehidupan orang menghidupkan, orang namanya menghidupkan pasti arahnya ke Ke atas, atas, ke Koran 4. ke atas itu. Ini buat saya lah, itu terutama buat saya. Buat saya yang berkutat jangkauan pengetahuan firman, nah saya kan suka debat ya. Ayat firman apa saya bisa debat lah gitu. Merasa di sini. Nah, ini tantangan challenge buat saya adalah oke, kamu makin tahu nih ayat firman, tapi arah penurutanmu ke atas atau ke bawah gitu. Benar nggak? Atas atau ke bawah ini? Jadi ada yang ya ini gini lah yaitu jebakan buat saya, dan saya melihat fenomena ini juga orang nggak pandai sekali berdebat ya. Saya lihat tuh di YouTube tuh orang ditanya apa aja dia jawab gitu bisa ya. Tapi di YouTube yang live itu maki-maki orang juga jalan gitu. Lucu banget kan? Dia lagi ngomongin firman tapi maki-maki orang gitu. Lu bisa bayangkan nggak itu? Itu kacau, Pak. Hah? Tapi bicara Matius 5 ayat ini, Ibrani lancar. Coba ya, oke. Nah, ini jangan-jangan arahnya dia mentok di kuadran 2, nggak bisa ke atas karena nggak melibatkan Roh Kudus, ya, nggak ada hatinya, egois. Jadi dia hanya menuruti kehendaknya, hatinya, bukan menuruti kehendak atau hati Allah gitu. Oke, bisa lebih jelas nggak dengan diagram ini, ya, Bapak Ibu? Ini pasti belum pernah dapat digambarkan seperti ini kan, belajar iman kan? Ada yang pernah dapat kayak gini? Belum, Pak. Nah, ya saya juga belum. Ini karena di Zoom ini aja saya menemukan ini. Ya, mungkin ayatnya ada di Efesus 4 ayat. Ya. Nah, mungkin Pak Levi sama Pak Tadus dilengkapi ayat-ayatnya nih. Diagram kuadran 1, 2, 3, 4 ini perlu dilengkapi ayat-ayatnya. Nah, untuk progres ayatnya ada di Efesus 4 ayat yang ke-13 itu. Ya. 11 sampai 13 bisa. Oke, nanti Pak Tadus lengkapin ya. Ini ayat-ayat di kuadran 1, 2, 3, 4 itu. Oke, itu aja Pak Levi. Aduh, lupa ya. Besok disambung, Pak ya? Ya, Ini besok sambung. Ada satu diagram lagi ya. Nah, itu oke, saya feedback aja ini dengan diagram seperti ini apakah membantu kita memahami tentang belajar tentang iman ya. Dan ini kan tadi bicara di mana posisi kita ya, titiknya di mana. Nah, nanti bisa menjadi refleksi kita. Kita selama ini tuh di kuadran mana nih gitu. Ya, dan arahnya kemana? Yang penting itu arahnya sebenarnya. Arah pergerakan iman kita tuh kemana?
naik ke atas atau malah turun ke bawah. Oke, ini Efesus 4 ayat 11 gimana Pak Dadus? Maksudnya dalam diagram ini konteksnya gimana? Konteksnya kita memberi diri untuk terus belajar, menambah pengetahuan kita karena ada roh Tuhan memberi kepada kita, memakai orang-orang yang sebagai pengajar seperti Pak Anton untuk kita terus diperlengkapi sampai kita punya pengetahuan yang sempurna di dalam Tuhan, terus kita hidup di dalam kehendak Allah yang total. Oke, jadi harus terus belajar gitu ya. Jadi arahnya harus naik ke kanan dan ke atas ya, ke kanan dan ke atas. Gitu. Recording stopped.